Saya ucapkan selamat bergabung Pak Winarso, Ketua KSPI DKI Jakarta, dan juga Pak Dedi Hardianto, Sekjen KSBSI. Di sini saya tanya dulu sama Pak Winarso, sudah ditetapkan naiknya 1,09 Pak rata nasional. Gimana kalau dari Bapak boleh dipakai mic-nya untuk bisa menjelaskan sikap dari buruh di DKI? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan begini, terkait dengan UMP kita harus melihat dulu sebenarnya UMP itu lahirnya seperti apa dan peruntukannya itu seperti apa. Artinya, tapi DKI keberatan tidak? DKI sangat-sangat keberatan. Karena apa? Karena kita melihat ya itu angka yang tidak rasional bagi kami, karena selain kita ditimpa pandemi juga, kita sudah punya survei KHL juga, Mbak. Artinya angka kebutuhan bagi pekerja di DKI seharusnya adalah 7-10%. Dan itu menurut kami adalah sebuah pemenuhan kebutuhan hidup yang layak ketika memang pemerintah hadir di situ untuk pekerja yang ada di DKI Jakarta. Kalau berarti 7-10%, apa itu hitung-hitungannya masih masuk, Mas Adi? Kenapa? 7-10% kenaikannya? Tidak masuk, karena itu tidak berdasarkan regulasi. Itu hanya berdasarkan asumsi survei pasar sendiri. Oh, oke. Jadi itu survei yang dilakukan oleh internal buruh ya? Ini hanya DKI Jakarta saja tapi surveinya? Betul, kami mensurvei karena saya juga ada di DKI Jakarta, yang kita survei adalah pasar-pasar yang ada di DKI Jakarta sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja yang ada di Jakarta. Beda lagi sama teman-teman yang ada di wilayah-wilayah lain. Tentunya mereka punya kebutuhan-kebutuhan juga. Oleh karena itu kita akan mendapatkan angka 7-10% itu, Mbak. Oke. Kita langsung konfirmasi ke Pak Dedi. Pak Dedi, Sekjen KSBSI. Pak Dedi, kalau hitung-hitungan Pak Dedi berapa, Pak Dedi? Bu, salam hormat Pak Adi dan narasumber Winarno, sahabat buruh. Jadi kalau saya melihatnya begini, pertama carut marutnya pengupahan ini berangkat bukan kita bicara hari ini saja sebenarnya, kita mau bicara mundur dulu. Ketika pemerintah terdahulu lahirnya PP 78, pemerintah mengatakan bahwa demi kepastian hukum lalu dipaksakan PP 78 demi kepastian hukum untuk kaum pemilik modal. Tapi bukan kepastian hukum, kepastian keadilan, kesejahteraan, kelayakan untuk buruh, bukan itu. Nah, sehingga yang saya katakan carut marut tadi, hari ini carut marut ini terus berjalan. Nah, kita berharap, sebelum saya mengatakan soal angka tadi, kita berharap pemerintah itu ketika membuat regulasi, betul-betul untuk menyelesaikan, bukan membuat masalah. Nah, hari ini, masalah buruh dan pengusaha tiap tahun selalu ribut, bicara UMP dan UMP. Nah, kita bicara UMP dulu. UMP ini kan sebenarnya jaring pengaman, safety net untuk 0-1 tahun. Seharusnya tidak ada keributan ketika untuk 0-1 tahun, karena kita bicara hari ini UMP itu adalah jaring pengaman. Kaitan sebentar, Mbak, terkait dengan teman-teman buruh, ini kan konsumsi, Bu. Konsumsi ini kaitan daya beli ini konsumsi. Pemerintah itu menikmati hasil daya beli konsumsi buruh sehingga lahir pertumbuhan ekonomi. Jangan ketika situasi COVID dijadikan alasan yang dibesar-besarkan sehingga akhirnya upah 01. Nah, jadi harusnya pemerintah selesaikan bikin regulasi untuk menyelesaikan. Gitu, Mbak. Iya, tapi kalau dari hitung-hitungan teman-teman KSBSI berapa harusnya? Nah, kita bicara hitung-hitungan hari ini, kalau tadi Pak Adi Mahfud menyatakan pakai PP 36. Tentu kalau PP 36 itu kalau kita hitung juga masih ada masalah skemanya. Kenapa saya bilang ada masalah skemanya? Skema ini kita kaitan dengan KHL itu, kita pakai data BPS. KHL yang dikatakan KHL itu berapa sih itemnya? Betul, regulasinya hari ini ada 64. Nah, ketika jatuh terpuruk 109, kaitan dengan kenaikan upah, harusnya pengusaha, pemerintah, serikat buruh diajak duduk bareng, tripartitnya diaktifkan, pengupahan diaktifkan. Kalau 01 jadi masalah, cari dong solusinya. Jadi berapa kalau hitung-hitungan KSBSI, Mas? Loh, kalau kita pakai skema memang betul 1,9 saya bilang. Tapi kalau kita mau cari jalan tengah, kita duduk.
Kalau aturan yang kemarin kita pakai pertumbuhan nasional, inflasi, pertumbuhan nasional, upah berjalan untuk upah akan datang, itu sekitar 8%. Oke. Nah kalau 01 ini sangat terpuruk, ayo kita cari jalan tengahnya, jangan tiba-tiba regulasi ketika kecil itu seolah-olah regulasi yang paling baik. Harusnya diperbaiki dulu regulasinya. Gitu loh, Bu. Emang Dewan Pengupahan nggak ada buruh untuk bisa mewakili suaranya, Mas Adi? Kok Iya. kayaknya buruh ini nggak diajak ngomong banget? Semuanya sudah diajak bicara, Mbak Brigita. Jadi antara pekerja dan buruh juga diajak bicara. Termasuk juga menentukan apa tadi yang disampaikan oleh sahabat saya, Kang Dedik juga, dan berikut juga Bu Menaker. Itu semua sudah diputuskan secara tripartit. Iya. Jadi tidak diputuskan secara sendiri. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa KHL saat ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi 64 komponen KHL itu tidak berlaku lagi. Sekarang yang berlaku adalah tadi pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Yang dulu sebelumnya itu adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jadi sangat berbeda antara PP 78 2015 dengan 36 2021. Oh. Jadi ada perbedaannya. Nanti kita juga akan tanya sama Pak Melki, apakah sudah ada masuk laporan ke Komisi 9, termasuk juga seperti apa kemudian penjelasan dari Mbak Dita yang ini sudah bergabung bersama kami, nih staf khusus dari Bu Menteri Ketenagakerjaan, tapi sesaat lagi tetap bersama kami. Kalau bicara yang diharapkan, saya kira masih sangat jauh dari yang diharapkan. Kalau mau jujur saja dengan upah yang sekarang UMP katakanlah, kami tuh harus mengatur sampai di tanggal 20 aja kami sudah sudah alhamdulillah. Bahkan kalau boleh jujur di tanggal 20 kami sudah harus mencari utangan untuk menambal hidup dari tanggal 20 sampai akhir bulan. Jadi itu sangat memberatkan buruh, apalagi dari perempuannya. Ketika pekerja itu dia bekerja di rumah, kemudian bekerja di tempat kerja, lalu dengan beban yang begitu berat, kenaikan upah itu dia harus menanggung 2,1% yang tidak tahu mengambil dari mana karena cuma 1,9 sedangkan inflasi 4%, maka itu akan menjadi beban yang sangat berat. 1,09 kalau di dalam artian UMP itu kurang lebihnya kan 13 ribuan. 13 ribu untuk dalam artian kita setahun ke depan dapat apa? Kebutuhan udah tambah naik. Bagaimana dengan perkembangan sekolah sekarang ada online semuanya.